misalkan nilainya semakin tinggi, tapi berbanding terbalik sama skill, buat Iya, apa? kita ini, ya benar-benar ada satu dosen aku bilang gini, IPK tinggi itu justru malah tanggungan buat kita. Tanggungan, bener. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah ada di tempat yang beda lagi. Hari ini kita akan ngobrolin tentang topik yang berbeda dari sebelumnya. Teman-teman juga bisa scroll down ke bawah apa aja video yang pernah kita buat. Dan sekarang kita mau ngobrolin tentang mahasiswa baru dengan after graduate atau orang yang udah lulus kuliah. Di sebelah kanan aku sekarang udah ada mahasiswa baru semester 4 ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Safwan Fathia, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 4. Semester 4. Oke. Terus sebelah kanan aku, kiri aku sekarang ada Adun. Ya. Mari Mas Ya, Adun. nama saya Amnan Akara, bisa dipanggil Adun, lulusan teknik elektro UNS, baru belum 1 tahun sih. Nah, ini topik-topik atau permasalahan yang sering banget dicari nih di YouTube. Kayak gimana caranya menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Kemudian nanti juga di Bang Adun, gimana caranya kita setelah kuliah itu masuk ke dunia kerja yang pastinya itu berat buat kita juga. Ada statement, wah sekolah mulu nih gitu. Apa nggak bosen gitu kan? Iya. Mulai dari TK, PAUD ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, langsung ke kuliah 4 tahun, S1, baru lulus. Nah, lulus nanti bisa di-share sama Bang Adun gimana setelah lulusnya. Safa, sekarang kamu kesibukannya apa? Iya, kesibukannya ini karena sekarang lagi musim corona ya, jadi Wait, corona musim? Bukan musim corona itu, corona Iya. wabah. Wabah. Corona masuk Indonesia. Minggu-minggunya wabah corona, terus jadi kegiatan itu semua dilakukan secara daring, dari tugas kuliahnya, terus pembelajarannya juga ini melalui psikologi atau aplikasi lainnya yang mendukung gitu. Kamu masuk di jurusan psikologi tuh sesuai passion kamu nggak? Saat SMA itu udah ngebayangin sih mau masuk psikologi dan kayaknya udah mantep banget dan bingung kalau misalnya disuruh milih lagi itu mau jurusan apa. Jadi kayak udah benar-benar kayaknya masuk psikologi deh. Jadi udah prepare banyak baca buku, terus juga banyak ini cari-cari info tentang universitasnya. Oh iya, Syafa itu aslinya bukan dari Jawa ya? Iya, bukan dari Jawa. Dari mana? Aslinya itu kampungnya itu di Medan. Nah, tapi stay-nya itu tinggalnya di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Sekarang merantau ke Jawa kuliah. Habis itu kamu lulus, terus kamu masuk ke psikologi di UMS, dan itu berdasarkan passion kamu juga masuk psikologi. Sudah masuk kuliah, sekarang udah semester 4. Kemudian gimana cara kamu untuk beradaptasi? Sebentar, kamu di sini ada keluarga nggak? Enggak, Nggak ada. enggak. Keluarganya enggak ada. Wow. Tapi kalau mungkin saudara jauh itu di Jogja sama ada di Pemalang sih. Kalau di Solonya enggak ada. Jogja sudah deket kan? Solo Jogja kan 2 jam. Iya. Nggak nyampe, deket. Sering ke Jogja makanya. Tapi kalau teman-teman gitu gimana? Kan kamu ini kan di Jawa nih, Pulau Jawa. Bukannya gimana, tapi kan pasti punya logat masing-masing. Maksud logat itu bukan cuma bahasa, bisa logat kultur, terus logat apa gitu kan. Iya. Nah, kamu yang Ciri dari khas. ciri khas. Nah, kamu yang dari Medan, kan baru ya, dari daerah Sumatera, kemudian masuk ke ranah sini gitu. Gimana rasanya? Ya, ke pertemanan gitu. Oh, Kayak gimana sih gitu. karena awal-awal banget itu komunikasi dengan orang-orang tuh mungkin agak sedikit beda karena kita udah dari sana itu bahasanya kayak ya udah ini ya udah beda dan kayaknya lebih sarkas gitu. Jadi kalau sampai di sini tuh malah lemah lembut, harusnya gimana? Jadi susah aja nyesuaiinnya. Udah bisa kasar berarti. Enggak, maksudnya kan kalau ngomong kan ya
kayak gini gitu, aslinya kayak gini gitu. Sebenarnya kalau di sana kan nggak kasar, cuman sampai di sini tuh kelihatannya kasar karena biasa di sini tuh kan lemah lembut gitu. Sifat kamu yang selama di sana itu apa bilangnya? Batuk lagi. Sifat asli kamu misalkan ini nih, kamu ada terbiasa ngomong keras misalkan. Sementara di Jawa, terutama yang di Solo ini kan ngomongnya kebanyakan mungkin lemah lembut. Nah, itu sifat kamu itu kamu kadang kamu keluarkan ke teman-teman kamu, atau enggak gini, kamu punya satu komunitas yang isinya tuh orang-orang sedaerah kamu yang satu circle gitu. Kalau misalnya dengan teman-teman yang di Solo ini, Safa kayak lebih menekankan tetap jadi orang sana aja, tetap asli kampung kamu aja gitu, nggak mau berubah jadi lemah lembut juga, karena mereka tuh tahu kalau ada perbedaan. Terus biar kalau misalnya menurut Safa kalau beda itu justru malah lebih diterima sih. Iya, betul. Itu aku juga sepakat sih, karena kita juga kan Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tetap satu. Jadi memang dalam satu hal kita bisa membaur atau bisa toleransi, kita bisa ngikutin, kita bisa nahan. Tapi dalam satu hal ya kita harus ini ya tetap menunjukkan jati diri kita ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang baru lulus SMA, terus misalkan nih orang Kalimantan, terus aku dapat SNMPTN ya di kampus yang di Semarang, misalkan di kampus negeri atau apa di Semarang. Terus aku harus menyesuaikan dan kayak ada kesan kayak takut gitu, gimana nanti aku di sana, gimana nanti aku kayak menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan lingkungan dan yang lain. Jadi nggak apa-apa, aman ya? Aman. Di Indonesia tuh aman ya? Aman banget. Sama malah jadi kalau nyampe di sini malah jadi kayaknya pede aja gitu, karena ya ngapain harus berubah gitu. Kan biarin aja mereka yang menyesuaikan kita juga. Nggak harus yang dari luar menyesuaikan yang di tempat tinggalnya gitu. Tapi kan kalau misalkan gini, ya emang mungkin dari luar ke Jawa tuh gampang karena mahasiswa ya, tapi kalau udah terjun ke masyarakatnya langsung tuh mungkin agak susah. Soalnya banyak yang dikucilkan karena beda daerah. Tapi Solo enggak, Solo aman. Ya pengalaman sih kalau misalnya di psikologi kan itu yang ikut ada praktikumnya kan langsung terjun. Nah itu kadang kalau sama orang tua yang ada di sekitar Solo tuh bahasanya kan bahasa Jawa, bahasanya tuh bahasa yang halus, kromo. Jadi kalau misalnya kita sekali ngomong bahasa Indonesia kayaknya ngegas banget. Oh bahasa Indonesia ngegas. Iya kelihatan. Iya sih benar sih. Bahasa Indonesia kan bahasa persatuan. Kamu ikut organisasi kah? Ikut kegiatan di laboratorium kah? Atau kesibukannya ini sih ikut organisasi di kampus, organisasi English course. Kayak tahu aku. Iya di MUEK. Oh MUEK. Apa itu MUEK? Kok ketawa sih? Ditanyain MUEK apa kok? Iya maksudnya kan langsung ke ininya loh. Kita MUEK semua. Sebutin aja. Oh ya kita MUEK ya. Jadi ya organisasi yang lebih ke kursus bahasa Inggris. Bang Adun, ya karena panggilnya Bang Adun aja asik ya. Bang Adun itu mahasiswa jurusan elektro. Kemudian lulusnya tahun kemarin. Jadi angkatan 15 ya. 15. Lulus tahun kemarin, kemudian sekarang kegiatannya apa sih setelah lulus itu? Kalau kegiatan setelah lulus itu pertama pasti bingung. Habis lulus tuh pasti ada rasa dimana kita tuh mau ngapa-ngapain itu bingung. Nah akhirnya setelah lulus itu nggak langsung nyari kerja. Itu belajar lagi, ikut kegiatan-kegiatan lain, pelatihan. Biar kita punya banyak skill buat kerja. Nah habis itu kalau saya sendiri tuh nggak nyari nggak nyari kerja. Soalnya orang tua udah ada perusahaan sendiri. Nah terus akhirnya disuruh Sultan? disuruh melanjutin. Melanjutin. Oh iya itu.
Tapi nggak segampang itu, walaupun kita udah punya perusahaan keluarga itu nggak semudah itu langsung lanjut itu nggak bisa. Kan harus ada tahap-tahap apa yang harus diketahui. Dan juga ada perasaan apa ya? Kalau misalkan kita cuma kerja di sebuah perusahaan dan kita orang baru di perusahaan itu lebih gampang. Soalnya kita memikirkan kita sendiri, nggak memikirkan perusahaan. Nah kalau bisnis keluarga, perusahaan keluarga, kita mikirin diri sendiri, mikirin karyawan, mikirin orang tua sebagai bosnya sendiri. Semua lebih kompleks itu. Jadi mau marah sama bos, orang tua sendiri. Kalau kerjaan kita jelek, orang tua juga bingung, wah ini karyawan apa anak saya ini ya. Jadi bingung. Jadi gimana ya, itu hal yang perlu pelajari lagi. Jadi sekarang kan posisinya ini ya, kerja di perusahaan keluarga dia. Mungkin aku ada pertanyaan di ini. Jadi buat teman-teman tadi kan aku udah sebutin, ini Syafa itu mahasiswa baru semester 4, kalau aku di semester akhir, kemudian Bang Adun itu udah lulus. Nah, ini juga buat pengetahuan ke kita, aku dan Syafa dan teman-teman yang masih di bangku kuliah, bahwasanya itu pengalaman waktu kuliah atau mungkin gini ya, lagi booming itu magang gitu, terus pengalaman mungkin di organisasi, kemudian pengalaman ikut, kalau di sebagian jurusan ada KKN, kemudian ada PKL kayak gitu-gitu, ada KKN, ada PKL, ya kunjungan industri, praktek kerja lapangan gitu. Nah, kalau aku sendiri kan ada itu di teknik elektro tempatku tuh ada apa namanya? KKN nggak ada. PKL tadi mungkin kalau di tempatku namanya KKL, kunjungan kerja lapangan. Nah itu kalau KKL aku dulu nggak ikut yang dari jurusan, soalnya pas itu apa namanya student exchange ke Malaysia. Nah student exchange itu dihitung sebagai KKL. Jadi kalau misalkan kunjungan ke tempat industri belum pernah, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu kan ada magang itu ya, ada magang itu magang itu aku 2 kali, seharusnya 1 kali tapi 2 kali karena di jurusan itu emang sistemnya belum bagus, jadi masih bisa diakali dan saya berhasil mengakali. Berarti masih ada celah ya. Terus setelah aku berhasil, terus langsung ada aturan dilarang 2 kali. Itu karena aku ada Dewa Fortuna. Beruntungan banget sih itu sih. Nah, bisa magang 2 kali. Iya. Kalau yang pertama magang pertama itu karena seharusnya sih magang itu di semester 6 ya? 7. Oh 7 ganjil. Semester 7. Tapi karena semester 7 itu di Malaysia di student exchange, jadi harus mau nggak mau di semester 8 pas pulang ke Indonesia. Nah itu magang itu untuk sebagai apa namanya, pelolos administrasi. Biar nanti ya syarat-syarat kan harus terpenuhi, kalau mau misalkan sidang itu harus apa yang terpenuhi lah. Salah satunya kerja praktek itu atau magang. Nah tapi tempatnya magang itu bukan sejurusan sama bidangku, karena kan kalau aku kan bagian elektronik dan tempat magangku itu bagian yang kayak gardu induk tempat listrik gede itu, PLN. Nah PLN. Jadi bukan penjurusanku, jadi cuman sebagai pelolos saja lah, pelolos sidang skripsi. Terus yang kedua itu di mana aku lupa, di tempat robot. Nah itu pas kan akhirnya masuk di situ. Tapi itu yang kedua itu istilahnya ilegal. Jadi 3 bulan magang ilegal. Terus aku 3 bulan dulu. Kalau skill itu kan bisa dilatih ketika di tempat kerja. Jadi kita skill itu nggak harus punya sebenarnya, nggak harus punya. Yang punya itu manajemen diri, manajemen waktu ya, yang diajarkan di organisasi itu yang perlu. Kalau misalkan skill kayak penjurusannya langsung di tempat kerjanya itu nanti dilatih. Biasanya 6 bulan kayaknya, 6 bulan training dilatih, ya? di training. Karena ada masa training 6 bulan. Nah itu. Bisa nggak sih dalam bentuk persentase gitu antara kuliah sama kegiatan yang ya tetap kuliah tapi dia kayak keluar kampus, ada magang yang tadi disebutin kayak gitu, dengan kuliah persentasenya tuh lebih nangkep mana sih kalau untuk di dunia kerja? Enggak. Sama kegiatan organisasi gitu ya? Iya. Nah, kalau organisasi, magang, kunjungan industri, kayak misalkan ada student exchange juga itu kan ya, 70 banding 30. 70 itu yang di luar, 30 yang di kuliah. Soalnya kuliah itu monoton. Iya. Gitu-gitu aja. Benar-benar. Ini di luar. Iya. Kadang kalau mahasiswanya aktif belajar sendiri, mahasiswanya lebih ngerti daripada dosennya. Itu yang tak alami sih, bukan sombong.
Iya, emang sombong sih. Itu sombong. Itu sombong ya Sombong. sebenarnya. Sombong. And studi exchange tadi itu prosedurnya gimana? Kalau student exchange itu kan karena aku masuknya di kelas internasional, jadi Lebih biasa aja dong. Sombong kedua. Oh iya iya. Sorry ya, I got Okay. some cough. Yeah, we can speak English right now. Okay. Because I took, Yeah. not I think because it's past tense. Yeah, past tense. I took international class. So, Gak usah bahasa Inggris juga mikir lama kan. Jadi kalau di international class itu ada apa ya istilahnya ya? Ada kantor biro sendiri, biro. Kantor urusan internasional. Itu memperlancar kegiatan di luar negeri. Jadi ya, kalau kita misalkan pengen itu langsung aja bilang nanti diperlancar. Jadi masuk itu udah nanti diurusin sama kampus. Dan gitu sih. Jadi enaknya di situ. Di mana? Malaysia ya? Malaysia. UTH ya? Banyak pilihannya di Cina, di Malaysia, Cina, Malaysia, Korea ada, Australia. Thailand ada, Thailand, Eropa ada. Eropa. Eropa. Tapi kalau yang Eropa agak ribet dikit. Aussie ada nggak? Persyaratannya. Aussie Iya, ada. ada. Kalau Eropa Aussie itu persyaratannya kayak IELTS gitu. Oh, standar ini. Kalau Malaysia kan Standar. nggak perlu syarat. Masih satu ini, satu kawasan ya, ASEAN. Ya? Iya masih sama bahasa Indonesia kan. Ya. Melayu. Sedikit boleh kan? Melayu. boleh. Melayu ke basa Jawa nih lari. Lari. Melayu? Melayu Lari. itu artinya lari. Oh. Artinya lari. Makanya orang Melayu itu capek. Capek. Mending melaku. Melaku. Internasional tuh agak mahal dikit. Nggak ada ya. Ya tahu. Sombong ketiga. Beda kasta. Beda kasta. Oh gitu. Iya. Oke. Mahal dikit, lebih 20.000. Oh. Lebih mahal 20.000. Lebih mahal tapi passing grade-nya lebih rendah nggak? Iya dong. Iya. Aku lupa soalnya. Sipil ada internasional. Ada internasional. Ya passing grade-nya lebih rendah waktu angkatanku pas mau daftar. Industri udah lebih tinggi jadi ya. Oh itu soalnya yang daftar internasional dikit yang minat. Satu kelas kok 8 orang. Internasional. Tapi ada mahasiswa asingnya kan? Ada. Udah dari Palestina, Jordania, Palestine. Sudan, Uganda. Balik lagi ke Seva. Planning kamu ke depan gimana? Setelah lulus. Setelah lulus pengennya sih masuk di dunia kerja HRD ya. Cuman pasti nggak segampang itu karena namanya juga HRD banyak ininya tugasnya kayak kita lebih ke masyarakat terus juga sosialnya. Fokus buat ke dunia kerja tuh ini. Karena aku juga ngerasain udah sampai semester 8. Ya tuh bilang tadi aku kan mau kayak kalau ada waktu balik ke satu semester belakang pengen balik buat nyiapin ini gitu loh. Apa aja yang udah kerja pengen balik ke kuliah. Soalnya Status kuliah kayak kurang banget ya udah kerja tuh. Iya, kurang banget. Iya. Skillku apa sih sebenarnya ini bingung gitu. Soalnya gini kalau misalkan S1 ya, S1 itu bukan bukan disiapkan untuk bekerja. Ini sebagai kayak akademisi gitu. Menurutku sendiri. Soalnya kalau di S1 tuh kayak isinya teori semua. Sedangkan pas di pengalaman kerja ini walaupun masih berapa bulan ya, teori sama praktek itu ya nggak jauh beda tapi emang beda gitu. Jadi gitu sih. Kebanyakan teori kan. Ya. Kecuali kalau D3 vokasi, D3 D4 nah praktek, itu ya. emang ditargetkan untuk bekerja. Gitu. Kalau S1 harus nyari surat pendamping misalnya, surat keterangan lagi. Kalau kuliah pengen cepat lulus tuh di semester 5 kalau nggak semester 6. Soalnya gitu, pas semester 6 pengen nggak lulus, pengen cepat lulus gitu. Pas lulus pengen balik lagi kuliah. Ngapain kalau udah selesai? Oh soalnya aku Cepet. ini sih mungkin masalah di IPK ya, indeks prestasi kumulatif itu pernah dibahas sama Menteri Pendidikan kita, Ya. Bapak Nadiem Makarim. Dia bilang waktu dia di dunia kerjanya, waktu di Gojek itu lebih merekrut ke orang-orang dengan IPK 3,5 karena dia tahu IPK yang tinggi-tinggi itu orangnya lebih ke akademis. Bang Aden lebih fokus ke mencapai IPK yang tinggi enggak tuh? Atau Enggak fokus ke IPK tinggi tapi enggak otomatis langsung tinggi. Sombong Dari keempat. Iya. Sampai kelima kita apain ya? Suruh main gitar. Udah bakatnya sih dari lahir udah pinter. Oh. Masa IPK tertinggi sejurusan kan ya. Kan- Kalau di WMS sendiri kan kayak elektro gitu. Di teknik paling mudah untuk nilainya paling gampang. Pol paling Wah. gampang. Tapi kalau di luar WMS itu paling susah elektro.
Iya. Iya beneran. Tapi kalau di UMS paling gampang. Gitu. Malah Safa juga ngelihatnya kayaknya susah deh. Enggak. Kalau emang pelajarannya susah. Ah. Matkulnya tuh emang susah semua, tapi untuk nilai gampang. Gampang banget. Soalnya boleh nyebut IPK kan? Boleh lah. Jangan. Boleh lah. Selama enggak beban setiap jurusan beda-beda ya. Iya. Tapi Elektro. gini, kalau misalkan nilainya semakin tinggi, tapi berbanding terbalik sama skill, buat Iya. apa? Kita ini ya benar-benar ada satu dosen aku bilang gini. IPK tinggi tuh justru malah tanggungan buat kita. Tanggungan, bener. Iya. Iya, iya. Aku aja dapat matkul A itu setelah apa ya? Nyadarnya itu pas mau lulus. Wah, ini nilaiku A nanti kalau ditanyain pas kerja gimana? Kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Karena terlalu baik dosennya, tapi terlalu apa namanya? Terlalu susah buat kita nanti jawabnya gimana. Iya, iya. Walaupun IPK tertinggi sejurusan tapi skillnya kalah sama yang IPK di bawah 3 kan mau taruh mana muka? Iya. Jadi Malu, gila. baru tahu ya. Baru tahu maksudnya apa namanya? Lebih milih soft skillnya daripada nilainya akademiknya gitu. Iya. Tapi jangan senang kalau punya nilai bagus tuh jangan Iya, senang. iya. Tuh poinnya. Jadi kalau Tanggungan bro. dia di Berat, bro. di akhir semester habis ujian semester nih terus ngecek gitu, wah IPK aku dapat 36 misalkan. Justru mah jangan seneng dulu ya. Iya jangan senang. Harusnya jangan senang. Iya. Harusnya lebih baik introspeksi. Iya. IPK aku segini padahal nggak bisa ngerjain. Harusnya protes. Bukan kok apa namanya nggak bisa ngerjain nilainya jelek padahal sama kayak temennya jawabannya protes. Kan aneh. Pernah sampai itu, nih sombong kelima mungkin ya. Enggak lebih. Keberapa tadi sih? 6. Keenam. 6 berarti. Tujuh. 7. Terus saking gampangnya nilai itu semester 3 IP ku 4. Pergi. Yang IP 2 minder. Oh gitu. Gak apa. Insecure. Kita 2. Kita IPK-nya 2. Aduh. Kamu 2? Enggak. Iya. Pesan-pesan buat teman-teman. Tetap semangat aja deh sampai akhir selesai perkuliahannya sampai wisuda. Pokoknya jaga semangat aja sih. Harus aktif, tetap aktif gitu. Aktif. Aktif dimanapun organisasi atau kampusnya. Oh, jadi gitu ya, Safa ya? Iya. Bang. Wih, kok ada gitar? Oke, Bang Adun. Yap. Gitar dari mana ya? Gimana, Bang? Ada pesan-pesan? Enggak, mana ya? Segitu ya. Pegang aja nggak apa-apa. Kalau pesan-pesan tadi apa ya? Aku lupa. After graduate ya? Oh iya, after graduate. Kalau after graduate itu bagi yang orang-orang belum lulus, yang mau lulus, jangan sampai mikirin IPK aja pas kuliah. Skillnya juga diasah, organisasi juga dibanyakin. Lomba-lomba itu yang terpenting. Lomba-lomba apa aja lah yang sesuai jurusan. Jadi itu yang dicari. Walaupun cuman nyari sertifikat itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu buat pelancar aja pas kerja. Dan juga apa ya namanya ya? Kalau sarjana sih menurutku emang untuk kerja itu susah. Soalnya masih teori semua, belum ada pengalaman lapangan. Kalau bisa pas kuliah nyambi kerja. Jadi part time lah istilahnya, part time nyari kerja apa, misalkan sesuai jurusan malah lebih bagus. Kalau nggak sesuai jurusan ya nggak apa-apa. Yang penting udah tahu kerja itu kayak apa gitu, atmosfernya, jadi gitu. Sistem perkuliahan tuh banyak banget. Sistem perkuliahan untuk kalau di jurusan saya sendiri sih masih apa ya, masih jelek banget gitu. Yang idealnya mau kayak gimana sih? Idealnya itu gini, dosen sangat memahami sekali jadi gitu. Kalau dosen nggak memahami itu akhirnya sok tahu gitu. Waduh, ngomong sok tahu kayak kasar banget ya. Jadi apa ya? Dosennya terlalu dibuat-buat taunya gitu. Jadi ya yang wajarnya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, kalau tahu bilang tahu. Sama ya jangan dimudahkan lah, nilai itu memang harus disusahkan biar kita tahu susahnya kuliah. Contohnya nilai itu biar kita tahu benar nggak pernah masuk atau dapat A kan aneh. Sistem kuliah itu harus gitu. Baik, terima kasih atas waktunya buat Syafa dan juga buat Bang Adun yang udah datang ke sini. Semoga dari perbincangan kita bisa membuka pemikiran-pemikiran yang tadinya mungkin kalian tuh merasa bingung atau mungkin kalian merasa
sendirian, tidak punya cerita yang sama dengan narasumber hari ini, tenang aja karena kalian pasti punya cerita yang sama dengan mereka. Karena ini adalah persepsi dari mahasiswa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.